Dendam Sarah, ritual yang tak pernah usai. Desa Kalimati bukanlah tempat yang ramah bagi pendatang. Terletak di lembah yang selalu berkabut, desa ini seolah terputus dari peradaban modern. Di ujung jalan setapak yang tertutup ilalang setinggi dada, berdirilah Rumah Merah. Dahulu, itu adalah rumah seorang tuan tanah Belanda yang kejam. Namun bagi Aris, Bayu, Siska, dan Dinda, tempat itu hanyalah objek konten media sosial yang sempurna. Aris, sang pemimpin kelompok, adalah pria yang skeptis hingga ke tulang. Baginya, ketakutan adalah komoditas. Semakin takut orang melihat video kita, semakin banyak penontonnya, ujarnya sambil memanggul tas berisi peralatan kamera. Dinda, yang paling sensitif di antara mereka, merasakan sesak di dadanya sejak mereka melewati gerbang berkarat rumah itu. Bau kayu lapuk bercampur aroma tanah basah menyeruak. "Riz, perasaanku tidak enak. Burung-burung di sini, mereka tidak bersuara," bisiknya. "Itu karena mereka tahu ada orang kota yang berisik datang," sahut Bayu sambil tertawa remeh. Namun tawa Bayu terdengar hambar. Ia sendiri merasa seolah ada ribuan mata yang mengintik dari balik jendela-jendela lantai 2 yang gelap. Pukul 11 malam mereka berkumpul di ruang tengah. Cahaya bulan yang pucat masuk melalui celah atap yang bocor, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Di tengah lingkaran, Aris mulai merakit boneka itu. Kepala dari tempurung kelapa yang sudah diukir wajah kasar, tubuh dari kayu Kamboja yang diambil dari pemakaman tua di dekat sana, dan baju yang sengaja menggunakan kain kafan bekas yang dibeli Aris dari seorang dukun gadungan di kota. Sebuah kapur tulis diikatkan pada ujung tangan kayu boneka itu menghadap sebuah papan tulis hitam yang sudah usang. Aris menyalakan gemenyan, asapnya tidak membumbung ke atas, melainkan merayap di lantai seolah mencari mangsa. Siska memegang kamera, tangannya sedikit gemetar. "Mulai," perintah Aris. Mereka meletakkan jari-jari mereka pada badan kayu boneka itu. Aris mulai merapalkan mantra dengan nada rendah dan monoton. "Jelangkung, jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Masuklah ke dalam kayu, bicaralah melalui kapur. Berikan kami tanda kehadiranmu." 10 menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Hanya suara tetesan air hujan yang menghantam ember berkarat di sudut ruangan. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Nafas mereka berubah menjadi uap putih. Krak! Boneka itu tersentak. Kepalanya yang tadinya miring, tiba-tiba tegak lurus. Bayu hampir melepaskan pegangannya. Dia berat sekali, Riz, seperti memegang besi panas. Kapur itu mulai bergerak, suaranya berdecit, tajam dan menyayat hati, menggores papan hitam itu dengan liar. "SAKIT. Siapa yang sakit?" tanya Aris yang matanya berbinar karena kegembiraan melihat fenomena ini terekam kamera. Kapur itu kembali bergerak, kali ini lebih cepat hingga debunya beterbangan. "LEHR, PATAHK, SARAH. Siska tersedak. "Sarah? Siapa Sarah?" Tiba-tiba, pintu besar di belakang mereka terbanting menutup dengan suara dentuman yang menggetarkan seluruh rumah. Senter yang mereka bawa mulai berkelip-kelip.
Dalam keremangan itu, Dinda melihat sesuatu di langit-langit. Seorang wanita dengan gaun putih yang sudah berubah warna menjadi coklat lumpur. Lehernya menekuk ke samping dalam posisi yang tidak mungkin dilakukan manusia, tergantung tanpa tali. Matanya putih polos menatap lurus ke arah mereka. "Lari!" teriak Bayu. Dalam kepanikan, mereka menendang boneka itu hingga terpelanting ke sudut ruangan. Papan tulisnya pecah. Mereka berlari menuju pintu, namun pintu itu terkunci rapat seolah-olah telah menyatu dengan dinding. "Kita harus pamit. Aris, baca mantra pulangnya," jerit Siska sambil menangis. Aris mencoba mengingat-ingat, namun otaknya membeku. Suara tawa melengking mulai terdengar dari setiap sudut rumah. Suara itu bukan berasal dari satu arah, melainkan seperti dikelilingi oleh ratusan mulut. Boneka yang tadi terpelanting kini mulai merangkak di lantai secara mandiri, menggunakan tangan kayunya untuk menyeret tubuhnya mendekati kaki Aris. "Jelangkung, pulanglah, kami tidak mau lagi," Aris bergumam gagap. Namun boneka itu tidak berhenti. Saat tangan kayu itu menyentuh sepatu Aris, seluruh lampu senter mati. Dalam kegelapan total, terdengar suara bisikan lembut tepat di telinga mereka masing-masing. "Kalian yang mengundangku, sekarang aku yang memandu jalannya." Entah bagaimana, pintu depan terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, mereka berempat menghambur keluar, masuk ke dalam mobil, dan memacu kendaraan itu keluar dari desa Kalimati dengan kecepatan gila. 1 minggu berlalu, kehidupan di kota seharusnya membuat mereka merasa aman, namun kenyataannya justru sebaliknya. Teror itu tidak tertinggal di Rumah Merah. Aris adalah yang pertama. Dia ditemukan di apartemennya dengan posisi tubuh yang aneh. Kepalanya menghadap ke belakang, persis seperti deskripsi Sarah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya ditemukan serpihan tempurung kelapa di dalam mulutnya. Siska kehilangan akal sehatnya. Dia terus-menerus berhalusinasi bahwa setiap orang yang dia lihat di jalan memiliki wajah yang terbuat dari kayu Kamboja. Dia sekarang mendekam di rumah sakit jiwa, terus-menerus menggambar pola melingkar dengan jarinya di dinding hingga berdarah. Aris dan Dinda bertemu di sebuah kafe, berharap keramaian bisa mengusir rasa takut. Namun Aris tampak seperti mayat hidup. Kantung matanya hitam pekat. "Dia ada di rumahku, Din," bisik Aris sambil berbicara dengan pelan. "Setiap aku bercermin, aku tidak melihat wajahku. Aku melihat boneka itu. Dan setiap malam, aku mendengar suara kayu yang diseret di atas plafon." Dinda hanya bisa menangis. Dia membuka tasnya untuk mengambil tisu, namun tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Dia menarik benda itu keluar. Jantungnya seakan berhenti detak. Di dalam tasnya terdapat potongan tangan kayu dari boneka jelangkung yang mereka mainkan malam itu. Di atas kayu itu terukir tulisan baru yang masih segar, seolah baru saja dipahat. "PESTA-BELUMUSAI." Aris menatap potongan kayu itu, lalu menatap Dinda. Tiba-tiba Aris mulai tertawa. Suaranya bukan lagi suara Aris, melainkan suara melengking wanita yang mereka dengar di Rumah Merah. "Datang tak dijemput," Aris berkata sambil mulai mencekik lehernya sendiri dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Dinda berlari keluar kafe, namun di tengah jalan yang ramai, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua mobil yang lewat, semua orang yang berjalan mendadak berhenti dan menoleh ke arahnya. Wajah mereka semua berubah menjadi pucat dengan mata putih polos dan leher yang miring ke samping. Di langit yang mendung, Dinda melihat bayangan raksasa sebuah boneka kayu yang mengendalikan seluruh kota dengan benang-benang gaib. Dia tersadar mereka tidak pernah benar-benar pulang.
Mereka masih di sana, di Rumah Merah, terjebak dalam lingkaran ritual yang tidak akan diakhiri oleh Sarah. Karena Sarah tidak ingin pulang, dia ingin semua orang menemaninya dalam kegelapan yang abadi.